Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini penulis ingin bahas 3 topik sih sebenarnya ya. Yang pertama soal berkendara merunduk, soal top speed ya, hubungannya dengan berkendara merunduk. Terus yang kedua itu soal apa sih tadi itu? Wah, catatannya lupa. Nanti kalau inget aja lah penulis ceritakan. Jadi eh, waktu balapan balapan bukan balapan adu drag antara PCX dan NMAX itu kan ada perbedaan ya kecepatan antara otomotif TV dan Kobayagas. Menurut penulis bedanya ini yang pertama karena siang dan malam, pengaruhnya lumayan juga itu. Terus yang kedua adalah dari gaya berkendara. Yang gaya berkendara ini penulis belum pernah jelaskan ya untuk yang khusus kasus ini. Jadi kalau yang udah pernah nonton itu viewernya cuma 22 sih, entah siapa yang nonton. Jadi penulis pernah bahas bahwa di motor matic nggak sama dengan motor sport, motor laki. Merunduk di motor matic itu sulit, nggak bisa kayak di motor laki. Sebagai akibatnya ya nggak maksimal merunduknya itu. Coba wis kalau dilihat sendiri lah. Suara mesin kok kasar ya. Oli enduronya nggak bagus ya, nggak bagus. Kalah sama Masteran, kalah sama Prima XP. Jadi kalau lihat videonya Kobayagas dan IWB itu gaya berkendaranya kan nunduk. Lebih jelas kalau lihat videonya Kobayagas atau ADK Reality yang memperlihatkan ketika flyby di podium. Diperlihatkan duduknya agak merunduk gini. Nggak kelihatan ya, maaf ya, yang kelihatan kameranya. Pokoknya merunduk lah. Jadi apa ya? Di motor matic itu nggak ada tempat untuk merunduk gitu. Kalau pas duduknya kayak PCX apalagi kan maju ke depan, itu sulit untuk merunduk. Dan sebagai akibatnya bisa kita lihat di video tersebut, merunduknya paling cuma 45 derajat lah. Yang IWB agak lebih tajam, mungkin ya berapa itu kira-kira 30 derajatan gitulah. Itu nggak maksimal. Karena hasilnya apa? Jadinya udara itu ya jadi dialirkan ke perut, jadi ke helm kan enggak. Nah itu loh, ke bahu itu jadi kayak tameng angin yang mengarahkan udara ke perut. Nah berikutnya adalah seberapa aerodinamis perutnya. Kasarannya wong paling lemu sing menang lah ya, yang gemuk, yang perutnya lebih aerodinamis yang menang. Terus juga dari sisi lengan itu loh, lengan kiri kanan itu posisinya di mana. Kalau merapat ke badan, udaranya jadi terperangkap.
Ya memang lebih baik sih, lebih baik sedikit daripada ketika tegang. Tapi tetap tetap nggak anu ya, nggak ideal, nggak ideal. Karena ya apa ya, ya jadi memperangkap udara. Oleh karena itu IWB dan Kobayagas ini top speed NMAX-nya juga nggak bisa tinggi. Seringnya 16, kadang 17. Cocoknya sih ngomong top speednya itu 116 bukan 117. Karena seringnya ada di 116. Sementara itu yang di otomotif TV nggak diperlihatkan ya. Waktu dia mencapai 119 km per jam itu merunduknya kayak apa. Tapi bisa kita lihat gaya merunduknya ketika naik NMAX. Wah itu ndelosor banget itu. Ndelosor banget. Jadi bisa sampai apa rebah sekali lah. Ya seperti penulis cerita akan apa belakangnya setang ya. Helm mungkin bertumpu ke setang ya. Itu kan rendah sekali itu. Nah itu yang bikin itu yang menurut penulis bikin perbedaannya besar sekali. Penulis bisa enggak ya coba posisinya ya. Penulis minggir dulu aja sih, minggir dulu terus lihat apa bisa mencapai posisi yang sama. Penulis minggir. Up. Wis. Bisa ya. Bisa ya, cuma sayang kehalang sama helm ya. Helmnya nggak cocok nih, jadi ada apa? Ada bagian atasnya apa sih jenengnya? Pelindung sinar mataharinya. Punya penulis kan ada pelindung sinar mataharinya. Itu menghalangi pandangan ke depan. Nggak bisa dipakai. Pakai helmnya juga harus agak ndangak ya. Bukan helm balap sih. Jadi pandangan ke atasnya itu kurang luas. Ya nanti kalau nggak bisa lihat ya maaf ya, penulis nggak bisa menunjukkan. Tapi NMAX 2018 ini enak. Cuma posisi kakinya yang agak bingung. Mungkin selonjor atau kalau nekuk nggak enak, kependekan. Agak ke tengah gitu atau sekalian selonjor ke depan gitu. Helm bisa nempel ke setang sini. Agak nempel sih, penulis kan helmnya helm setengah, half face ya, nggak full face. Itu kalau helmnya nggak kacanya cuma apa di mata tok gitu, mungkin bisa nempel setang. Itu mungkin cocoknya itu. Kayak penulis nggak akan nyontohkan yang nggak pakai helm. Kalau nggak pakai helm itu ya nggak bagus lah. Sebenarnya sih ngebut itu nggak bagus ya, tapi ya ngasih ilustrasi aja lah. Jadi itu ya prinsipnya kalau mau ngebut, niat mengurangi hambatan angin, ya barangkali dikejar begal atau apa. Luar kota kalau malam-malam kan ngeri ya. Itu harus kalau bisa
bawa motor itu top speed. Kalau terang, kalau lampunya bagus, kalau nggak ada yang lalu lalang di jalan ya. Soalnya kadang kalau lagi rame-rame itu banyak ngawurnya, orang moro-moro nyebrang jalan sembarangan gitu. Deng deng moro-moro, wah wis. Orangnya ya apa agak bego-bego gitu biasanya. Orang apa saenake lah pokoknya. Ada sih cara lain ya, yang nggak perlu merunduk-merunduk gitu. Di NMAX ini enak sih, bisa apa duduknya mojok paling belakang, terus eh, kepalanya ditaruh belakangnya setang, terus tunduk. Lebih ekstrim dari yang dilakukan Aan lo ya. Jadi matanya itu benar-benar pas di atasnya setang sini, apa pandangan di sini, di apa visor. Helm itu seperempat ada di visor. Jadi posisi helm nggak di atasnya visor, tapi seperempat bagian helm itu ada di visor. Tuh. Kalau mau nggak baring kayak gitu, ada cara lain. Pakai tegak, terus ya penulis pernah jelaskan sih. Tegak, terus ini tangan kiri di belakang, pegang apa? Pegang handlebar yang belakang. Gini posisi yang gini aja sudah sangat-sangat membantu ya. Penulis coba itu biasanya kan 0-100 18 detik. Nah pakai gini nih bisa jadi 16 detik pakai NMAX ini. Tuh, kalau pingin lebih ekstrim lagi ya badan dimiringkan. Itu ya hambatannya lebih sedikit lagi. Itu kalau duduknya tegak, tapi ya idealnya emang sambil tunduk. Kaki kalau bisa ya ada di bagian tengah sini, cuma di NMAX ini kan nggak ada pijakan kaki di tengah ya. Kalau ada pijakan kaki enak, apa lututnya ngangkat sampai naik gitu ya. Ini motor seluduran, tapi ketika kayak gini nih pelan ya. Ini salah satu rider-rider yang sering bikin mangkel ya. Kondisi macet ambil jalan seenaknya, kondisi lancar ambil tengah-tengah, nggak menghalangi yang lain. Wes udah. Aduh tadi sudah inget mau bahas apa, sekarang lupa lagi. Oh ya, ganti olinya PCX. PCX itu ya ganti olinya berapa kilometer sih? PCX 160. Nulis heran ya. Jadi PCX 160 itu pertama setuju ngomong ganti olinya bisa pakai seperti di itu, seperti di apa namanya, seperti di PCX 150 ya. Rekomendasinya ganti olinya kalau menurut buku katanya itu setiap 1.500 sampai 2.000 km. Cuma yang aneh di di buku manual ya, penulis dandut nggak ngomong gitu. Aneh loh ya, penulis coba kan cari nggak kayak gitu. Jadi pertama setuju itu ngasih rekomendasi ganti olinya berapa ya,
Aneh ya, ada yang tanya gitu, kenapa kok nggak lihat buku manual. Itu nggak ngerti lah, skarpe lah. Jadi ada yang tanya pertama, setuju ganti olinya PCX 160 tiap berapa kilometer. Terus pertama setuju pakai acuannya PCX, katanya PCX 150. Jadi PCX 160 anjurannya pakai PCX 150, no problem sih. Tapi yang aneh angkanya 1.500 sampai 2.000. Kayaknya mustahil Honda melakukan rekomendasi seperti itu. Ada kata-kata sampainya itu sudah aneh gitu ya. Karena ya kalau namanya rekomendasi langsung angkanya fix. Ya penulis curiga itu bukan rekomendasi buku manual. Ya wes, penulis pun cari buku manual, nemu ada kok tersedia secara online di apa aja nih, Honda Pub apa ya, lupa wes, pokoknya nanti penulis tunjukkan lah linknya. Itu ada manualnya, baik yang PCX 150 maupun yang PCX 160. Di situ disebutnya PCX 2020 dan PCX 2021. Nah, jadi ada dua-duanya. Sebelumnya kan penulis ngomong bahwa ganti olinya PCX itu, kalau menurut Honda Jepang, itu kan tiap 6.000 km. Ternyata sama ya, sama 6.000 km. Jadi yang baik PCX 150 dan PCX 160 itu 6.000 km. Sesuatu yang luar biasa mengingat kualitas AHM oil yang aduh, parah lah ya. Parah, jelek lah. Terus penulis tanya nurse, kok nurse apa ya? Nurse Adihandang ya. Maaf lupa, nanti penulis sertakan lah. Penulis tanya ke channel yang kayaknya posting, termasuk posting pertama pengalaman menggunakan PCX 160. Di buku manual berapa kilometer sekali sih servisnya itu? Disebut 4.000. Tapi menurut mekanik 2.000. Nah, penulis penasaran juga ya. Wah, 4.000 ya, beda dengan yang di online. Jadi Mas Nurse Hanang ini ngomong ganti olinya tiap 4.000 km sekali, padahal buku manual online menunjuknya 6.000, beda 2.000. Entah mengapa sampai kok bisa kayak gitu, yang online beda dengan yang offline. Pokoknya itu omongannya yang punya PCX 160. Penulis ya, pokoknya penulis cuma nyampaikan. Penulis sertakan nanti screen capture-nya baik dari yang manual maupun yang jawabannya Mas Nurse ya. Apa sih? Lupa Mas, sorry Mas, nanti tak sertakan. Jadi mau ganti oli berapa? Nah kebetulan Mas Sanang Ngaji ini barusan servis pertama, itu berapa? Ya servis pertama 1.000 km. Dilihatkan olinya, ampun, olinya hitam banget ya. Dan ternyata olinya itu cuy, hitam banget ya. Apa emang kayak gitu ya? Untuk oli 1.000 km pertama itu emang kayak gitu ya? Ini saya asli baru tahu juga ini.
Apa karena banyak apa namanya itu gesekan-gesekan yang baru gitu, masih pada kaku gitu, jadi gampang kotor kayaknya gitu ya. Jadinya untuk bekas olinya itu kesannya itu, itu lihat hitam banget, aslinya hitam banget. Ya, ini dia penting sampai hitam banget. Hitam banget. Hitam banget. Menurut penulis sudah kelebihan ganti olinya itu. Penulis saja kalau ganti oli ya, apalagi kemarin Mesaran Super ya. Mesaran Super yang apa? Yang kedua setelah pakai sel Advance Ultra Scooter itu kan 1000 km. Itu olinya masih ada bening-beningnya ya. Waktu turun itu kelihatan ada coklat, bukan hitam. Padahal ini motor penulis adalah motor yang fuel dilution tinggi. Kemampuan oli bisa berkurang parah dalam waktu ya dekat. Kalau olinya 10W40 bisa 400 km sudah parah. Tapi ternyata yang punya Honda PCX ini 1000 km sudah hitam. 1000 berapa itu penulis lupa. Tapi yang jauh sudah hitam. Parah toh. Dan gitu direkomendasikan sama mekanik bengkel resminya itu ganti oli tiap 2000. Waduh, edan itu ya. Lawang 1000 km aja udah hitam, gitu dianjurkan 2000. Lihat yang kayak gitu ya mustahil lah ganti oli tiap 2000 km itu. Jadi nggak realistis ya. Jadi kalau lihat hasil itu, lihat warna oli yang seperti itu, penulis anjurkan mending ya. Kalau maksa olinya oli tetap pakai AHMSPX 2 atau MPX 2 atau yang manapun itu yang kekentalannya 10W30. Mending ganti amannya 1000 km aja dah. Mending 1000 km lah. Daripada nanti bablas ini kayak PCX sebelah ini, depan ini. Menurut penulis suaranya kurang halus loh. Ya wis lah. Yang soal ganti oli periode ganti oli PCX gitu. Nah, topik yang berikutnya yang ingin penulis bahas adalah soal apa kok barusan inget lupa lagi. Ya soal testimoninya engine mounting ya, ganjal engine mounting. Ternyata banyak ya yang puas sama ganjal engine mounting itu. Cuma memang ada trik-triknya lah ya, penulis sudah beberapa kali sebutkan triknya. Ya testimoninya dulu lah. Jadi yang mendapatkan hasil positif engine mounting di stoppernya diganjel itu nggak cuma dari NMAX tok aja, ada Lexi, ada Aerox, ada NMAX 2020. Kenyamanan terutama dari respon suspensi nggak lagi mengejutkan, nggak lagi nyentaknya banget. Jadi nyentak nggak banget lagi, sudah nggak ada sentakan lagi, sudah nggak nyentak. Untuk soal kenyamanan bisa dibilang lebih turun ya kalau kestabilan motor diperhitungkan. Jadi kalau pakai ganjal, kalau stoppernya diganjal, maka maaf, maskernya naik-naik sendiri. Gak enak maskernya.
sampai lupa topiknya apa tadi. Lagi bahas apa tadi? Asli lupa menulis gara-gara masker ya. Apalagi apa ya bahas tadinya? Wis balik awal lagi aja. Jadi stopper, ganjal stopper itu efeknya ada, kalau dibagi dua ya, ada positif ada negatif. Negatifnya adalah getaran yang kecil-kecil jadi kerasa. Ini bisa mengurangi kenyamanan, terutama kalau suspensinya masih orisinil Honda. Jadi kalau masih Yamaha. Kalau suspensinya masih ori, yang suspensi tabung, dijamin lah nggak enak. Itu suspensi jelek, nggak layak dipakai. Motor jadi nggak stabil ya, karena kerjanya suspensi jadi lebih gerakan mesin jadi lebih ketahan sama suspensi, nggak lagi oleh mesin ya. Ketika stopper nggak diganjel, itu hentakan itu disimpan dulu sama mesin. Kalau hentakannya terlalu keras, baru disentakkan semua ke badan kita. Itu yang bikin sakit pinggang. Ketika diganjal, nggak ada lagi yang kesimpan sama mesin. Semua langsung dipasrahkan ke suspensi. Suspensinya kerjanya jadi diuji. Kalau suspensi jelek jadi nggak enak, kalau suspensi bagus jadi enak gitu. Nah, suspensi bawaan motor ini yang suspensi subtank pakai tabung tambahan itu, suspensi jeleknya ya paling bawah lah, wis mendekati paling bawah lah. Enaknya cuma kalau boncengan, itu pun menurut penulis masih level rendah ya. Nah, itu kelemahan pertama ya. Kelemahan kedua adalah jadi getar. Tapi getar ini kayaknya ada hubungannya dengan seberapa rapat kita mengganjal. Jadi ini sebabnya ganjalnya nggak boleh sampai kaku, nggak boleh pakai PVC, nggak boleh pakai sesuatu yang padat-padat banget. Ganjal pakai karet pun jangan sampai yang berlebihan, jangan sampai mati kaku gitu. Harus ada lembut-lembutnya. Jadi kalau kalau beli motor penulis, cuma diganjal 3, 4 itu berlebihan, terlalu keras. Jadi kalau terlalu keras, getarannya jadi terasa. Itu penulis sendiri kan sudah pakai, getarannya sih nggak terlalu terasa ya. Untuk penulis nggak terasa, baik di kaki maupun tangan. Nah, berikutnya kelemahan ketiga, tapi yang ketiga ini agak rancu juga ya. Ada yang ngomong lebih stabil, ada yang ngomong jadi nggak stabil. Penulis nggak ngerti yang mana, tapi ada yang ngomong setelah diganjel jadi nggak stabil, ada yang ngomong setelah diganjel jadi stabil. Penulis sendiri termasuk yang jadi lebih stabil, soalnya kan pernah ganjelnya ini ternyata longgar lewat jalan ini yang sebelah agak sana itu. Ban belakang terasa nggak stabil, terasa ada goyang-goyang gitu, agak ngeri ketika mau lewat tikungan itu. Kan kalau tikungan jalan 50 gini agak ngeri ya kalau belakang nggak stabil. Nah, itu penulis merasakan seperti itu waktu ganjal stoppernya longgar. Nah, setelah
penulis benahi, jadi dilepas ya, terus penulis coba emang nggak stabil, terus penulis benahi, rapat lagi, ternyata jadi lebih stabil. Jadi menurut penulis justru pasang ganjal stopper ini jadi lebih stabil. Ya entah kenapa ada yang bilang nggak stabil ya. Yang jelas kalau untuk sakit pinggang, wah mantep, enak banget lah. Kalau yang ingin diselesaikan itu adalah sakit pinggangnya itu, enak banget, bener-bener nggak sakit pinggang lagi lah. Padahal ya penulis termasuk pinggang tua ya, lebih tua dari IWB atau Kobayogas loh. Ingatnya penulis ya. Kalau untuk tujuannya untuk mengurangi sakit pinggang, iya nomor 1. Tapi kalau pingin nyaman juga itu harus disertai oleh ganti suspensi juga. Ganti suspensi yang double action. Sebenarnya sih penulis pinginnya itu ganti YSS ya. Sayangnya YSS yang DTG yang paling murah itu pernya terlalu keras untuk penulis nggak nyoba, tapi penulis pakai referensinya Ohlins itu nyebut kalau berat rider kurang dari 80 kg pakai yang berapa itu ya, Ohlins 20 atau berapa gitu kan. Sementara yang keras 24 atau berapa, wis lupa, pokoknya punyanya YSS kalau dibandingkan dengan punya Ohlins itu terlalu keras. Tapi nggak semua YSS itu keras, ada YSS yang empuk, yaitu yang G+ kalau nggak salah, itu mau tipe empuk. Bukan G+, Gold, yang Gold, C Euro dan Gold. Nggak semua G+ empuk loh ya. Dan karena distributornya Indonesia itu kan gila-gilaan ya. Katanya kalau Indonesia pernya harus yang keras. Ya nggak semua YSS lah. Cari yang 20 Nm kalau untuk Nmax ini. Nmax New mungkin ya sama juga. Aerox. Kalau Aerox harus lebih kecil lagi. 15. Karena YS nggak ada ya terpaksa pakai DBS lah. DBS paling nggak levelnya sudah jauh lebih tinggi daripada bawaannya. Kalau ingin yang setara ya beli yang 5 lupa sih mana ya, 500 ribuan lah sepasang. Kalau pingin yang lebih bagus lagi 611, kira-kira 1 juta sepasang. Ada setelan hambatannya berapa juga enak, tinggal mulai dari 0, reloadnya dipaskan, habis itu dikecilkan dinaikkan satu-satu sampai nyaman banget. Nanti setelah lagi preloadnya disesuaikan dengan perubahan hambatan suspensinya. Ya wis lah, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.